Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita boleh berada kembali di rumah Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
alam sorga, Bapa yang mulia, Bapa yang maha bijaksana, Bapa yang agung, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu, kasih dan penyertaan-Mu sepanjang pekan yang kami jalani. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kembali memuji Engkau, menyembah Engkau, dan menerima firman-Mu. Tuhan, sucikan setiap kami agar layak datang kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudari kasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini karena kesempatan ini adalah kesempatan yang terindah di mana Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Hari-hari kulalui bersama Yesus.
percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita sudah diselamatkan, hidup kita sudah ditebus. Maka marilah kita jangan menyalahkan orang lain, jangan memandang ke belakang. Mari kita pandang saja Yesus, karena Yesus adalah kebenaran. Dan ketika kita memandang Yesus, maka Yesus pun akan mengasihi, lebih mengasihi dan lebih mengasihi. Puji nama Tuhan. Janji Tuhan selalu kita percaya, janji Tuhan selalu iya dan amin. Firman yang memberikan kedamaian untuk kita. Kita siapkan seluruh hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Sungguh besar setiamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar
janji-Mu ajaib Tuhan. Iya dan amin. Kami senantiasa merasakan pertolongan dan kasih Tuhan. Firman-Mu kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Pagi hari ini, saat ini kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan, sucikan kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu, agar kami senantiasa mengerti, memahami, dan mampu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allahku. Kami siap menerima firman-Mu. Kami mau duduk dengan tenang menerima firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, yang kami puji dan kami sembah selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur jika pada pagi hari ini saya dan Bapak Ibu masih diberikan waktu yang baik Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur jika pagi hari ini saya dan Bapak Ibu masih diberikan waktu dan kesempatan yang baik oleh Tuhan untuk kita kembali bertemu, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita masih membahas tentang pertolongan Tuhan nyata bagi orang yang benar. Mari kita akan melihat Yesaya pasal 50. Yesaya pasal yang ke-50. Kita akan memperhatikan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 9. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang
yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saya tempat duduk saya mana ya? Kaki saya kalau di pause dulu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ini, pada minggu yang lalu, saya dan Bapak Ibu sudah belajar bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu ini mendapatkan sebuah pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Yang pertama, saya dan Bapak Ibu telah belajar di sini Yesaya belajar untuk memiliki lidah seperti seorang murid. Kalau lidah seperti murid, itu artinya bahwa saya dan Bapak Ibu harus belajar memakai lidah kita atau perkataan kita supaya perkataan kita itu membangun. Apa yang kita katakan, biasanya Bapak Ibu itu pertama membangun diri sendiri. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah membangun orang lain. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu, kenapa kita harus menjaga perkataan kita, supaya dengan perkataan kita tidak menyakiti orang. Karena ketika kita sudah, misalkan saja pada kondisi tertentu, kita ini sudah menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah problem, menghadapi sebuah pergumulan doa. Nah, sementara kemudian kita ini ditambah dengan persoalan, yaitu dengan jalan kita punya masalah dengan orang lain. Karena apa? Perkataan kita. Sehingga kemudian beban itu tidak semakin ringan, tetapi beban itu justru semakin berat. Maka daripada itu Bapak Ibu, di sini Yesaya berkata bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tujuannya untuk apa? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Justru kemudian saya dan Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Kalau kita perhatikan di pasal ayat yang keempat, ayat bagian 4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar
seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu ini bisa menikmati sebuah pertolongan Tuhan, yaitu dengan jalan saya dan Bapak Ibu memberikan pendengaran kita seperti seorang murid. Ya, di situ dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Kata setiap pagi Allah mempertajam pendengarannya, itu artinya adalah bahwa ini menunjuk kepada sebuah konsep bahwa setiap hari Yesaya ini menyerahkan seluruh kehidupannya untuk mempertajam. Ya, kata mempertajam itu adalah mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dengan sebuah tujuan, mengapa dia memberikan setiap pagi? Ya, rupanya begini Bapak Ibu, ini adalah konsep sate. Apa itu Bapak Ibu? Saat teduh. Bukannya kalau pagi beli sate, bukan. Bahwa Yesaya ini setiap pagi yang dia lakukan adalah selain dia datang kepada Tuhan, selain dia berdoa kepada Tuhan, selain dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, tetapi yang dia lakukan adalah yang kedua. Kemudian dia mencoba mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Dan kata mempertajam itu pada konteks bahasa aslinya Bapak Ibu, ini bukan mendengar sambil lalu. Ini bukan mendengar asal mendengar. Tetapi mendengar di sini adalah dengan teliti, dengan memperhatikan sumber suara itu. Jadi tidak hanya asal mendengar saja. Misalkan Bapak Ibu, biasanya di kampung kalau ada orang meninggal, biasa diumumkan ya melalui apa? Speaker masjid. Nah biasanya Bapak Ibu, kalau karena itu adalah suara yang cukup jauh, kemudian kalau anginnya itu sedang cukup kencang, maka biasanya suaranya itu bisa terdengar sayup-sayup, mengikuti suara ataupun mengikuti arah angin. Nah biasanya kemudian ketika kita mendengar pengumuman yang seperti itu, biasanya kita akan berdiam sejenak, menghentikan segala aktivitas kita, kemudian mencoba untuk mengaktifkan pendengaran kita dengan baik. Betul ya? Betul? Iya. Supaya apa? Dengan satu tujuan, supaya pengumuman itu, kemudian siapa yang meninggal itu, supaya kita tahu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata mempertajam itu hampir mirip seperti itu Bapak Ibu.
bahwa kita menghentikan seluruh kegiatan kita, menghentikan segala sesuatu yang sedang kita lakukan, tetapi kita arahkan kepada sumber suara itu. Nah, kalau dalam konteksnya Yesaya, ini adalah setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mempertajam pendengarannya tentang suara Tuhan, atau kata suara Tuhan ini juga arahnya adalah kepada kebenaran firman Tuhan, dengan sebuah tujuan untuk mendengar seperti seorang murid. Kenapa dia harus mendengar seperti seorang murid? Karena kalau dia mendengarnya tidak seperti seorang murid, takutnya adalah salah. Coba saja Bapak Ibu, kadang-kala ketika ada pengumuman gereja, orang mendengarnya beda-beda. Ada yang mendengar secara jelas, tetapi kadang-kadang ada yang mendengar tidak secara jelas. Bahkan mungkin kadang-kadang ada yang berkata, oh tadi tidak diumumkan, padahal duduknya di paling depan, tapi katanya tidak diumumkan. Nah, mendengar seperti seorang murid, ya, ini memposisikan kepada sebuah posisi bahwa Yesaya ini adalah murid. Ya, ini mengarah kepada seperti sebuah sekolah seperti itu. Bahwa Allah itu adalah guru yang baik, bahwa Allah itu adalah guru yang baik, yang sedang memberikan sebuah pengajaran firman, yang sedang menuntun dia, supaya apa? Supaya dia itu mengikuti dengan tepat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh gurunya, yaitu Allah. Sehingga kemudian ketika dia, karena posisinya sebagai murid, ketika dia harus lulus, ketika dia harus menyelesaikan studi dalam konteks contohnya, maka dia menjadi murid yang baik atau menjadi murid yang teladan. Karena apa? Mengikuti apa yang dinasihatkan, apa yang diajarkan, apa yang diberikan oleh gurunya. Bahkan kalau kita perhatikan di situ Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Allah ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Sampai-sampai dia berkata, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Jadi Allah lah di sini juga berperan secara aktif untuk membuka telinga daripada Yesaya. Dan kemudian karena dia adalah murid yang baik, dia murid yang baik, makanya aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tetapi di sini mengikuti atau mengarahkan seluruh hidupnya kepada apa yang Tuhan sedang firmankan atas kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan sikap yang penting sekali sebagai orang yang benar. Supaya apa? Supaya orang yang benar itu
memahami tentang Tuhan, mengerti tentang Allah, di mana Allah yang menjadi sumber pertolongan hidupnya, itu adalah sebuah pertolongan yang nyata. Karena apa? Karena orang tersebut mengetahui, memahami melalui apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang Kristen, kalau orang yang benar ingin mengetahui tentang Allah, ingin memahami bahwa Allah itu adalah sumber pertolongan, maka mau tidak mau dia pun harus belajar untuk mendengar, mempertajam telinganya kepada siapa? Kepada apa yang difirmankan Tuhan. Karena ketika apa yang difirmankan Tuhan itu menjadikan sumber kekuatan kepada orang tersebut. Makanya kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu, ketika firman Allah datang kepada Yohanes di Pulau Patmos, diakhiri dengan kata, berbahagialah orang yang mendengar dan memperhatikan apa yang Tuhan ucapkan. Mendengar saja sudah berbahagia, apalagi kalau melakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu bisa merasakan, bisa menikmati bahwa Tuhan itu pasti memberikan pertolongan di dalam setiap hidup kita. Ketika kapan? Ketika kita tahu tentang Tuhan. Dan Tuhan itu berbicara melalui firman Tuhan. Dan tugas daripada saya dan Bapak Ibu adalah cukup mendengar seperti seorang murid. Mendengar seperti seorang murid itu adalah memperhatikan dengan teliti, mengarahkan kehidupannya kepada Tuhan. Setelah itu melakukan di dalam kehidupannya. Karena di ayat yang kelima tadi disebutkan begini, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ini adalah merupakan satu bukti, ya, bukti yang nyata bahwa setiap apa yang didengar melalui firman Tuhan oleh Yesaya coba dikerjakannya tanpa ada sedikit kata memberontak. Memberontak itu Bapak Ibu, memang kalau kita lihat secara konteks Indonesia, memberontak itu dengan boleh dikatakan dengan terang-terangan. Ya, dengan terang-terangan menolaknya. Tapi sebenarnya ketika saya coba melihat pada konteks aslinya, kata memberontak itu ada beberapa pemahaman. Memang intinya adalah menolak. Itu intinya. Jadi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan ditolak. Tidak sedikit pun yang diterima. Tetapi ada arti memberontak itu. Pertama mendengar, pertama memperhatikan. Tetapi kemudian karena setiap murid atau setiap manusia itu punya akal, punya pikiran. Betul ya? Bapak Ibu punya akal? Punya pikiran?
Ya, biasanya ketika kita menerima sesuatu, kita pikir enggak. Atau kita terima mentah-mentah begitu. Ketika kita misalkan contoh mendengar berita begitu, kemudian kita pikir dulu atau tiba-tiba mempercayai begitu saja. Kan tidak. Karena kita adalah manusia yang punya kehendak bebas. Kalau kita memperhatikan konteks dalam kitab Kejadian, Tuhan Allah tidak menciptakan manusia kayak robot yang apa-apa yang dikatakan Tuhan kemudian dilakukan. Kita ini bukan seperti robot yang tinggal oleh Tuhan Allah itu kemudian disetir kemana kita ngikuti. Tidak. Tetapi saya dan Bapak Ibu punya kehendak bebas. Di mana kehendak bebas itu seringkali ada pilihan-pilihan yang kita harus ambil di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kata memberontak Bapak Ibu, karena manusia punya kehendak bebas, karena manusia punya akal, karena manusia punya pikiran, karena manusia punya kehendak, karena manusia punya perasaan. Kadang-kadang ketika firman itu diterima, didengar oleh orang itu, seringkali tidak sepenuhnya itu diterima. Tetapi kadang-kala itu masih diolah kembali dalam hidup kita. Kemudian penentuan apakah melakukan atau tidak. Nah, itu yang menjadi satu dilema kadang-kadang di dalam diri kita. Apakah dilakukan atau tidak? Kalau dilakukan kok kelihatannya berat ya? Misalkan contoh seringkali saya katakan, Tuhan katakan apa? Kasihilah musuhmu. Kok suruh ngasih musuh? Mikir enggak Bapak Ibu? Kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Mikir enggak? Pasti berpikir lah. Apa kok seperti ini? Sesuatu yang kadang-kala secara nurani manusia atau secara akal sehat kita itu kita tidak bisa menerimanya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, pemberontakan itu diawali dari ketika kita mencoba mengolahnya. Ketika kita mencoba mengolahnya secara akal kita, kira-kira ini menguntungkan atau tidak? Kira-kira ini merugikan atau tidak? Kira-kira ini masuk akal atau tidak? Nah, itu Bapak Ibu. Tetapi di sini konteksnya adalah aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Sama sekali tidak ada pemberontakan sedikit pun. Jadi dia mengikut saja apa yang dikatakan Tuhan. Karena apa? Karena dia ngerti bahwa ketika dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah salah. Amin. Amin. Pribadi yang tidak pernah keliru. Pribadi yang rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera. Nah, itu semua bisa kita mengerti ketika kita mengikuti firman. Ketika kita belajar bertumbuh di dalam firman, itu semua secara otomatis akan membentuk di dalam setiap hidup kita. Sehingga kemudian saya dan Bapak Ibu betul-betul memiliki pendengaran seperti seorang murid. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu
berdasarkan apa yang Tuhan firmankan di dalam setiap hidup kita. Nah, ketika kita mengetahui bagaimana pribadi Tuhan, bagaimana karakter Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, otomatis kan Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi situasi yang tidak menentu di dalam diri kita, maka itu akan memunculkan satu keyakinan, satu iman, satu pengharapan bahwa Tuhan pasti memberi pertolongan. Karena apa? Karena kita ngerti. Tapi kalau kita kemudian berkata, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak menolong. Kenapa? Karena kita tidak mengetahuinya. Tetapi ketika saya dan Bapak Ibu seperti seorang murid yang memahami dan mengerti akan firman Tuhan, kita tidak memberontak. Bahkan saya dan Bapak Ibu memberi punggung kita kepada Tuhan. Kalau seandainya di ayat 6 disitu disebutkan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Kalau itu memang sebuah kebenaran firman, dan itu harus dialami oleh Yesaya, dia terima saja. Tapi yang terpenting adalah bahwa apa yang dialami itu, dia tetap menjaga hidupnya dari kebenaran, tidak menyimpang daripada kebenaran, dan dia mempercayai bahwa Tuhan pasti menolong. Karena apa? Karena dia kuat hidup di dalam kebenarannya, hidup sebagai murid, hidup sebagai seseorang yang selalu membuka telinganya untuk mengikuti apa yang Tuhan firmankan, sehingga kemudian dia akan menjadi kuat, tidak akan menjadi lemah. Walaupun dia harus menghadapi persoalan-persoalan yang cukup berat di dalam pelayanannya secara kenabian Yesaya, tetapi dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia tahu melalui firman bahwa Tuhan pasti menolong dia, bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya, karena dia mengerti itu melalui telinganya, kehidupannya yang dia perhatikan. Firman Tuhan yang senantiasa dia perhatikan, yang senantiasa mengubahkan kehidupannya, sehingga kemudian pertolongannya itu pasti dialaminya dan membuat Yesaya tetap kuat di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Percaya janji-Mu, percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Allah yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa percaya bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang ajaib. Ketika kita memahami akan firman Tuhan, ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, ketika kita mau mengerti akan firman-Nya, menjadikan iman pengharapan kasih kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Di saat-saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, di saat-saat kita sedang menghadapi pergumulan hidup, maka kita tahu Tuhan pasti menolong, karena kita tahu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan memberi petunjuk di dalam hidup kita. Maka mau tidak mau, mari arahkan diri kita kepada firman Tuhan, untuk kita mendengar seperti seorang murid, untuk memberikan kehidupan kita mengikuti apa yang menjadi kata Tuhan, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga masalah pergumulan hidup tidak menjadikan kita lemah, tetapi justru kita akan semakin mengerti akan janji Tuhan, bahwa janjinya ya dan amin. Dia pasti akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuasaan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Nanti Ibu Gembala akan maju ke depan, berdoa kita semua. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuasaan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meyakini, kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau melakukan lebih-lebih luar biasa lagi
lebih dari apa yang kami pikirkan, dan lebih dari apa yang kami doakan. Sungguh Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk setiap janji firman Tuhan yang telah Engkau berikan atas kehidupan kami. Dan biarlah setiap janji-Mu Tuhan itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengingatnya, kami boleh hidup seturut dengan janji dan kehendak-Mu. Kami rindu untuk terus menjadi murid-murid-Mu Tuhan, menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa dengar-dengaran akan setiap firman-Mu, setiap perintah-perintah-Mu dalam hidup kami, supaya kami melakukannya, supaya kami hidup dalam kehendak dan rancangan-Mu, sehingga janji-Mu itu terus berlaku atas kehidupan kami. Mari Roh Kudus mampukan kami, urapi setiap kami, sehingga kami dapat melakukan kehendak Tuhan dengan kesungguhan hati. Berkati terus hamba-Mu, Bapak Kepala yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memakai kehidupannya lebih lagi. Bahkan kuasa Tuhan bekerja atas kehidupannya, memberikan kekuatan, kesehatan, penyataan-penyataan kuasa-Mu atas kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami yang ada di tempat ini, yang telah menerima kebenaran firman-Mu, terus bersukacita dan bersyukur karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jalannya ibadah berjalan seperti biasa. Pada hari Kamis ada doa pujian dan penyembahan jam 6. Kemudian pada hari Jumat ada sekolah minggu jam 4 sore, kelas tengah dan kelas kecil. Kemudian jam 6 ada ibadah yang ada di Pogong. Kemudian dari Sabtu ada kegiatan remaja pada pukul 5 sore. Setelah itu dilanjutkan dengan persiapan latihan ibadah raya ya, bagi para leader, singer dan pemain musik bisa mengambil waktu untuk berlatih. Kemudian pada hari Minggu kita kembali lagi pada pukul 8 pagi di tempat ini. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada kiranya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa secara khusus, silakan tumpangkan tangan kananmu di atas dadamu. Saya akan berdoa buat kita semua. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang mulia, menyerahkan jemaat Tuhan yang menumpangkan tangan kanannya di atas dada mereka. Hamba tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, tapi kami percaya saat mereka menumpangkan tangan kanannya, itu satu bukti bahwa mereka butuh Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini bimbang ragu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikan kekuatan agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan tetap nyata atas hidup mereka. Kami berdoa untuk Indonesia,
Kami rindu agar Indonesia tetap diberkati Tuhan. Indonesia sehat kembali, Indonesia pulih ekonominya. Kami yakin ada rancangan Tuhan yang besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Menyerahkan Kabupaten Kebumen, Kota Gonggong, desa, lingkungan yang ditempati jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Pakai kami Bapa untuk kami menjadi berkat, dan biarlah lingkungan tetap sehat oleh karena ada Tuhan yang menyertainya. Pakai pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan yang ada, agar gereja Tuhan menjadi berkat bagi sekitarnya. Sebentar Bapa, jika kami akan tinggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan akan menjaga, melindungi, tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan kami yakin setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi ini, mereka semuanya sudah diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Orang yang berharap pada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, bila jemaat akan memberikan korban persembahan, mari kiranya Tuhan akan menerimanya. Bila persembahan ini menjadi persembahan yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri seluruh ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tengahkan tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Demi kemurahan Allah, pulanglah dengan membawa rahmat berkat, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam cinta kasih daripada Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, kita bertemu di dalam kerajaan sorga yang mulia. Terima kasih.